Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk siswa-siswi kelas 9, tetaplah semangat dalam belajar. Semoga masa depan kalian indah, bahagia, dan menyenangkan. Kali ini kegiatan belajar mengajar kita adalah tentang kurban dalam agama Islam. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah setelah selesainya pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan hukum kurban. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan sejarah singkat ibadah kurban. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan hewan kurban. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan waktu penyembelihan hewan kurban. Dan peserta didik dapat menyebutkan sunnah-sunnah dalam penyembelihan kurban serta menyebutkan hikmah ibadah kurban. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini tentang kurban dalam agama Islam. Ibadah kurban. Bagi seorang muslim, kurban adalah syariat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak Nabi Adam sudah ada syariat, bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam sudah ada syariat kurban. Hal ini dapat dipahami dari kisah Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam alaihissalam, di mana kurban dari salah satu mereka tidak diterima karena unsur ketidakikhlasan. Demikian juga dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang bernama Ismail. Pengertian kurban dan hukum kurban. Kurban berarti mendekatkan diri atau pendekatan diri. Istilah lain yang biasa digunakan dalam kurban adalah nahar. Nahar artinya sembelihan, atau udhiyah yang artinya hewan sembelihan. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya, yaitu selepas sholat hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara hukum kurban yaitu sunnah muakkad bagi orang yang telah memenuhi syarat. Syarat-syaratnya adalah Islam, merdeka, baligh, berakal, dan mampu untuk berkurban. Hukum kurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban nazar. Namun ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib. Mereka menggunakan dasar hukum dari hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Faqala Rasulullah SAW, man wajada sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Namun menurut jumhur ulama Syafi'iyah bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Sejarah singkat ibadah kurban. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam. Dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Quran surat As-Saffat. Hari berikutnya, Nabi Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah itu, Ibrahim dan Ismail menuju lokasi penyembelihan sesuai dengan mimpi Ibrahim, di mana lokasinya terletak di kota Mina, Makkah. Dalam perjalanan menuju lokasi, syaitan datang sebanyak 3 kali menggoda Ibrahim untuk mengurungkan niatnya. Tidak lama setelah itu, Ibrahim dan Ismail menuju lokasi penyembelihan sesuai dengan mimpi Ibrahim. Lokasinya terletak di Mina, Makkah. Dalam perjalanan menuju lokasi, syaitan datang 3 kali menggoda Ibrahim dengan berbagai tipu daya agar mengurungkan niatnya untuk menyembelih Ismail. Setiap kali syaitan datang, Ibrahim mengusirnya dengan melempar batu kerikil sebanyak 7 kali dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Peristiwa ini dipraktekkan dalam ibadah haji sebagai wajib haji, yakni dalam bentuk melempar jumroh. Sampainya di lokasi, Ibrahim mempersiapkan segalanya. Kemudian Ibrahim meletakkan Ismail di atas batu di sebuah bukit kecil. Ibrahim dan Ismail dalam posisi siap. Kepasrahan dan keikhlasan mereka telah sampai pada puncaknya. Namun, tanpa disadari ternyata Allah mengganti Ismail dengan seekor domba sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fadainahu bidzibhin 'azim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Artinya, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Quran surat As-Saffat ayat 106 sampai 107. Ketentuan hewan kurban. Jenis dan syarat hewan kurban. Hewan kurban hanya boleh dari kalangan bahimatul an'am, yaitu hewan yang diternakkan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu berupa hewan unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban 1 orang. Sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau bisa untuk kurban 7 orang. Hewan yang paling utama untuk kurban secara berurutan adalah onta, kemudian sapi, lalu kambing. Adapun syarat hewan kurban adalah sebagai berikut. 1. Cukup umur, yaitu unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun memasuki 6 tahun. Sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Kambing berumur 2 tahun yang memasuki 3 tahun. Domba berumur 1 tahun. Tidak dalam kondisi cacat, yaitu badannya tidak kurus kering, tidak sedang hamil ataupun setelah melahirkan anak, kaki tidak pincang, mata sehat, tidak buta atau cacat lainnya, badan sehat, daun telinganya lengkap dan tidak terpotong. Untuk hewan sapi, kerbau atau kambing yang tanduknya pecah 1 atau dua-duanya, maka sah untuk dijadikan kurban karena tidak dikategorikan cacat. Dan untuk hewan yang lahir tanpa daun telinga atau telinganya hanya 1, maka tidak sah untuk kurban. Waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah
pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Yang kedua, waktu penyembelihan hewan kurban yaitu pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Hari-hari yang telah ditentukan menurut penafsiran Ibnu Abbas adalah hari raya penyembelihan dan 3 hari setelahnya. Hari raya penyembelihan yaitu hari raya Idul Adha setelah sholat Idul Adha, dan 3 hari setelahnya yaitu hari tasyrik. Hal ini berdasarkan hadis an Jubair bin Mut'im an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa kullu ayyami tasyriki zabhun. Artinya dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhbahu wa yanharu bil musalla. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Sunah-sunah dalam menyembelih kurban. Disunahkan hewan kurban disembelih sendiri jika mudhahi atau orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih. Disyariatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Zulhijjah untuk tidak mengambil rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih dalam bentuk mentahan dengan ketentuan sebagai berikut: 1/3 daging untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 daging untuk fakir miskin, dan 1/3 daging untuk hadiah kepada masyarakat sekitar. Tujuan pembagian ini untuk mengikat tali silaturahim dan sebagian untuk dirinya sendiri yang berkurban. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Artinya agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Penyembelih hewan kurban atau pengurus kurban boleh saja menerima daging kurban, tetapi sebagai upah menyembelih atau upah mengurus. Hikmah ibadah kurban yang pertama adalah pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalinkan hubungan kasih sayang sesama manusia, terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang bernasib. Itu adalah belajar kita tentang kurban. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan selanjutnya kalian dapat membaca buku pelajaran yang telah ada. Kalian bisa mengerjakan soal-soal yang tersedia pada buku pelajaran Fikih Madrasah Sanawiyah kelas 9. Kita tutup belajar kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.